Oke, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2458121118. Saya guru pendidikan agama Islam di instansi SD 011 Pawai Besar, Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya mahasiswa PBG Batch 1 IAIN Curug tahun 2024. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak. Pagi ini bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, biiznillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa yarda. Apakah pagi ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap, Pak. Oke, baiklah, kalau begitu Bapak ingin mengetes konsentrasi anak-anak. Apakah anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran atau belum? Bisa? Bisa, Pak. Video ini kalau Bapak lempar, anak-anak buat tepuk. Kalau tidak Bapak lempar, berarti anak-anak tidak bertepuk. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita tes untuk konsentrasi. Tes konsentrasi. Bisa. Oke, berarti mulai fokus. Ya, baik. Oke, berarti anak-anak sudah fokus, kasih ulang. Nah, sebelum pelajaran dimulai, agar pembelajaran kita ini mendapat berkah, alangkah baik kita membaca doa terlebih dahulu pada ketua kelas. Harap berguna. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Seperti biasa, silakan baca surah pendek pilihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oke, baiklah. Semoga apa yang kita bacakan mendapat pahala dari Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, anak. Apakah pagi ini semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Sini, Pak. Oh ya, ada apa di sini? Sakit, Pak. Sakit. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman kita agar teman kita Siti bisa kembali hadir bersama kita mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, pada anak-anak semuanya silakan berdiri, dan pada Anda Kaila silakan pimpin dirjennya ke depan kelas. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, baiklah anak. Apakah anak-anak masih ingat nih pembelajaran sebelumnya? Ingat, Mengenai apa? menyayangi anak yatim. Ya, menyayangi anak. Yatim. Nah, ada pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai ketika kehidupan telah berhenti. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa kita lihat di depan. Yang pertama, siswa memahami pengertian hari akhir. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir. Dan yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan pemahamannya melalui pembuatan proyek, yaitu peta konsep. Yang keempat, siswa dapat mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Berikut tujuan pembelajaran yang kita lakukan.
Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak harapkan kepada anak untuk mengamati video berikut ini. Apakah anak-anak sudah melihat videonya? Kalau begitu apa yang anak-anak lihat tadi? Ya, ada tsunami, gempa bumi, meteor jatuh, apa lagi? Gunung berapi. Intinya apa? Intinya yang kita lihat tadi adalah tentang terjadinya huru hara hari kiamat. Apabila hari kiamat itu telah tiba, maka dunia ini akan hancur. Apakah anak-anak pernah merasakan secara langsung mengenai hari kiamat itu sendiri? Tidak, Pak. Tidak pernah, Pak. Ya, Lelia, gimana? Namun kami pernah melihatnya di televisi. Ya, karena kita sering melihat di televisi mengenai gambaran dan ilustrasi mengenai hari kiamat. Kira-kira seram atau tidak? Takut tidak? Anak-anak sudah siap untuk menghadapi kiamat? Nah, untuk itu, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai makna hari akhir. Bisa kita lihat. Nah, hari akhir yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Apa? Hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Qari'ah. Saya bisa membacakan? Ya, silakan bacakan, Afifah. Wa ma adraka mal qari'ah. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larat yang berterbangan dan gunung-gunung seperti gunung yang dihancur-hancurkan. Quran surah Al-Qari'ah ayat 3-5. Oke. Di dalam Quran surah Al-Qari'ah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya huru hara ketika terjadi kiamat. Diibaratkan seperti apa? Semua makhluk Allah di atas dunia ini akan berhamburan seperti apa? Seperti laron-laron. Sini Bapak akan mengilustrasikan. Para kelas silakan ke depan. Maju ke depan kelas. Nah, tadi dijelaskan apa dalam Quran surah Al-Qari'ah? Yaitu ketika hari kiamat itu terjadi, maka manusia akan seperti laron-laron yang berterbangan. Nanti di sini akan Bapak ilustrasikan. Coba angkat ke atas. Apakah Anda lihat apa yang berhamburan? Seserpihan. Kita ibaratkan seserpihan apa? Makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini, termasuk gunung, manusia, apa lagi? Lautan dan hewan-hewan. Kita contoh lagi. 1, 3. Nah, mengenai hari kiamat ini, jadi hari kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Apa itu kiamat sughra, Anifah? Kiamat sughra artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk. Nah, berakhirnya kehidupan seseorang ataupun kematian individu. Nah, apa itu kiamat kubra? Kiamat kubra adalah kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, kiamat kubra apa? Yaitu kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Jadi, anak-anak sudah tahu, sudah bisa membedakan antara kiamat kubra dan kiamat sughra? Sudah. Nah, berikut merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, jadi tanda-tanda kiamat itu dibagi juga menjadi dua, yaitu tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil ataupun kiamat sughra. Yang pertama apa? Munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, bermunculan nabi-nabi palsu.
menjadi nabi. Yang ketiga, banyaknya kebohongan. Apakah di kelas ini sudah sering terjadi kebohongan? Sudah ya, di mana-mana sudah terjadi kebohongan. Apalagi? Banyaknya perbuatan riba. Apalagi? Banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi Bapak harap pada anak kelas 5 maksudnya usahakan jangan pernah durhaka kepada orang tua. Berikut adalah ciri-ciri kiamat kubro, yaitu kiamat kecil. Nah, ada pun ciri-ciri kiamat kubro bisa di depan. Yang pertama apa? Terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Turunnya Imam Mahdi. Yang kelima? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam? Selanjutnya? Yang terakhir, terjadinya dan banjir Arab. Berikut merupakan ciri-ciri kiamat sukro dan kiamat kubro. Oke, baiklah. Apakah anak-anak sampai sini sudah paham? Oke, kalau begitu mari kita bernyanyi mengenai nama-nama lain hari kiamat. Sekarang silakan berdiri. Yaumul Din, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari penghitungan kita semua. Ini Bapak akan membagi kelompok seperti biasa berhitung. Bapak bagi menjadi 4 kelompok, berhitung dari Dimas, berhitung sampai 4. Ya, pada Dimas kami silakan mulai. 1, 2, 3. Sudah tahu kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan duduk di kelompoknya. Anggap anak-anak sudah bergabung dalam kelompoknya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembuatan proyek, membuat peta konsep, Bapak ingin bertanya lagi. Apakah anak sudah siap? Sudah paham mengenai materi? Sudah. Oke, kalau begitu, Bapak ingin tes dulu siap setiap kelompoknya tentang pemahaman terhadap materi yang telah Bapak sampaikan pada hari. Bisa mengerti? Bisa. Oke, baiklah, kalau begitu, kalau sudah paham, kalau sudah siap, kepada kelompok 1, kami silakan ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Oke, baiklah, kelompok 1. Apakah siap bermain game untuk menjawab pertanyaannya? Siap. Oke, kalau begitu, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyakan, apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? A. Kiamat besar. B. Kiamat kecil. C. Kiamat sedang. D. Kiamat ringan. Silakan diskusikan. Oke, sudah tahu jawabannya? Oke, silakan pilih. Oke, benar. Silakan duduk. Kelompok 2 silakan duduk. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro, kiamat sugro? A. Kiamat ringan. B. Kiamat. C. Kiamat sedang. D. Kiamat kecil. Apa jawabannya? Silakan diskusikan. Gimana? Sudah tahu jawaban? Baik, kalau begitu silakan dipilih. Oke, benar. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Di bawah ini ciri-ciri kiamat kubro kecuali A. Munculnya berbagai fitnah. B. Munculnya Dajjal. C. Matahari dari sebelah barat. D. Turunnya Nabi Isa. Silakan diskusi. Sudah? Bisa ada kunci jawabannya? Sudah. Sekarang silakan dipilih. Masih sama? Sekarang silakan diskusi kembali untuk jawaban yang benar. Sudah? Ini kesempatan terakhir untuk kelompok 3. Silakan dijawab. Oke, benar. Silakan duduk. Sekarang terakhir kelompok 4. Hancurnya alam semesta beserta isinya merupakan pengertian dari. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan.
Oke, sudah siap? Sudah. Oke, silakan dipencet jawabannya. Oke, benar. Yang kedua. Jangan duduk. Oke, baiklah. Bapak rasa anak-anak sudah paham mengenai materi yang telah kita sajikan di depan. Namun ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingin tampil di depan? Siapa yang maju? Oke, Malaysia, silakan ke depan. Silakan jawab pertanyaan ini. Terakhir. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Silakan jawab. Kiamat kecil, kasih bos. Jadi bapak menganggap anak-anak sudah paham mengenai materi yang telah kita pelajari ini. Jadi tugasnya adalah anak-anak membuat satu proyek, yaitu pembuatan peta konsep. Mengenai apa? Mengenai ketika bumi telah hancur. Bisa dipahami? Oke, bapak ingatkan. Jadi anak-anak membuat peta konsepnya di kertas. Oke, apakah sudah siap dikerjakan? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Oke, baiklah anak-anak. Apakah pembuatan proyek peta konsep sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, setiap kelompok mempresentasikan hasil peta konsep yang telah dibuat. Bisa dipahami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini hasil pembuatan peta konsep kami mengenai ketika kehidupan telah berhenti. Yaitu, ketika kehidupan telah berhenti, adapun jenis-jenisnya. Yang pertama, kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Yang kedua, kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat. Kiamat kubro. 1. Munculnya Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa. 3. Turunnya Imam Mahdi. Yang kedua, kiamat sugro. 1. Munculnya berbagai fitnah. 2. Banyak muncul nabi palsu. 3. Banyak perbuatan riba. Dalam hal ini kita harus mengimani mengenai hari kiamat dan kita harus mempersiapkannya dengan melakukan amalan-amalan soleh. Sekian presentasi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk semuanya. Baiklah, alhamdulillah Bapak menganggap anak-anak sudah paham mengenai pembelajaran kita hari ini dan pembuatan peta konsep mengenai ketika kehidupan telah berhenti. Namun ada sedikit perbaikan mengenai kerapian dalam membuat peta konsep. Bisa dipahami? Nah, namun untuk materi, Bapak ingin bertanya lagi, apa materi kita pada hari ini? Pembuatan peta konsep. Pembuatan peta konsep mengenai apa? Kehidupan kita telah berhenti. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Bapak beri tugas untuk dikerjakan rumah dan dikumpulkan pada pekan depan. Sekarang tugas Bapak lihat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, kepada ketua kelas, Anda dan Dimas, kami persilakan untuk membaca doa kafaratul majlis. Untuk menutup pelajaran kita, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.